뱃속까지가 난리가 났구만. 할매만 하겠습니까? 이거나 좀 드이소. Hai semuanya, selamat datang kembali di Celengan Film. Di video kali ini Mimin akan berdongeng lagi buat kalian. Mimin akan menceritakan satu buah film yang berjudul A Little Princess. Film asal Korea ini mengisahkan tentang seorang nenek yang menderita penyakit demensia dan juga cucunya yang harus menanggung beban hidup yang sangat berat sejak usianya masih sangat kecil. Seperti apa filmnya? Cus, langsung saja kita melebur ke ceritanya. Film dimulai dengan seorang gadis kecil bernama Gongjo. Dia tampak sedang menggendong adik bayinya yang bernama Jinjo. Mereka terlihat sedang sibuk mencari rumah neneknya yang ada di desa. Untung saja ada seorang pemuda bernama Dongkwang yang membantu Dongjo sehingga dia bisa bertemu dengan neneknya itu. Tak lama kemudian mereka tiba dan bertemu dengan nenek Mal, yaitu seorang perempuan berusia 72 tahun yang hidup sendirian dengan hobi merajut. Gongjo mengaku bahwa mereka adalah cucunya. Sayangnya, anak nenek Mal kini telah meninggal dunia. 우리 엄마 이름이 누구라고? Tujuan Gongjo pergi ke sana karena nenek Mal adalah satu-satunya keluarga yang tersisa bagi dirinya dan Jinjo. Keesokan paginya, Gongjo berangkat ke sekolah barunya. Dia pun memperkenalkan dirinya dengan sangat percaya diri. Tentu saja Gongjo langsung menjadi pusat perhatian di kelas, terutama oleh Woram, yaitu seorang anak laki-laki yang tampaknya menyukai Gongjo sejak pandangan pertama. Di sisi lain, seorang gadis bernama Hwang Sok dan gengnya tampak tidak menyukai kehadiran Gongjo. 스나 많이 컸다. 네가 날 언제부터 카톡하노? 그게 그게지. Di rumah, Gongjo mendapatkan teguran dari nenek Mal karena tidak memotong benang rajutan dengan rapi. Padahal niat Gongjo baik, dia hanya ingin membantu sang nenek. Saat Gongjo hendak membersihkan popok kain adiknya, neneknya memberitahu jika bayi tidak bagus jika menggunakan popok kain, karena itu akan membuat kulitnya iritasi. Karena tak punya popok, akhirnya Gongjo dan nenek Mal mencuri popok dan susu bayi di sebuah minimarket. Di tempat lain, Wora meminta tolong kepada ibunya supaya ibunya mau memerahkan ASINya yang akan diberikan kepada Jinjo. Diketahui bahwa ibu Woram ini sering membagikan ASINya kepada bayi yang membutuhkan. Tak lama kemudian datanglah Gongjo yang mengucapkan terima kasih kepada ibu Woram karena sudah berbaik hati mau memberikan ASI untuk adiknya. Sementara nenek Mal tampak sedih karena dagangan rajutnya ini tidak laku. Di tempat yang sama, Dongkwang tampak ditolak oleh wanita idamannya, yang ternyata wanita itu adalah guru Gongjo di sekolah. Nenek Mal yang melihat kejadian itu kemudian mengatakan jika ibu Dongkwang pasti akan merasa malu jika mengetahui putranya telah ditolak oleh seorang wanita. Saat malam tiba, nenek Mal serta Gongjo tengah merapikan benang rajutan. Nenek Mal mengambil sehelai benang yang menempel di rambut Gongjo. Gongjo terkejut dan tampaknya merasa trauma saat disentuh orang lain. Namun dia selalu mencoba menutupi perasaannya dengan memuji ibunya sebagai wanita baik dan penyayang. Setelah itu, tiba-tiba saja Jinso menangis. Mendengar itu, Gongjo bergegas menyanyikan lagu untuk menenangkan adiknya. 뱀 나온다. 그만 불러라. 뱀도 잡니다. 잠깐이면 돼. Nenek Mal yang mendengar lagu ini mengingatkannya kembali tentang kenangan nenek Mal di masa lalunya. Keesokan harinya, saat dalam perjalanan, Gongjo bertemu dengan Dongkang. Ternyata, ia menitipkan sapu tangan rajutan yang ia beli kemarin di nenek Mal untuk diberikan kepada gurunya. Ternyata sapu tangan itu berisi kalimat rayuan dan pujian dari Dongkwang untuk gurunya. Saat pulang sekolah, Gongjo dan Woram terlihat pulang bersama. Dan tak sengaja, mereka melihat pameran foto di depan sekolah. Hal itu membuat Gongjo ingin memotret neneknya seperti foto-foto di pameran. Tiba-tiba saja, Gongjo mimisan. Bukannya panik, Gongjo malah menyuruh Wora membukakan bungkusan gula untuk dimakan. Wora merasa kasihan melihat Gongjo hanya memakan gula untuk mengganjal perutnya yang lapar. Lalu dia pun menawarkan sepotong daging kepadanya. Namun Gongjo menolaknya. Di rumah, nenek sibuk bermain kartu bersama ibu-ibu tetangga. Meski menang, kebahagiaannya berakhir ketika dipergoki oleh Gongjo. 아무튼 언제든 도전장 던져도 내가 받아줄게. 여자 뭐합니까?
dan mereka pun terpaksa harus pulang. Sepanjang perjalanan, Gongjo terus memarahi nenek dan secara tak sengaja mereka bertemu dengan Ibu Woram yang akan mengantarkan ASI untuk Jinjo. Ibu Woram memberikan informasi tentang adanya vaksinasi gratis untuk bayi. Hal ini membuat Gongjo berpikir untuk memberikan vaksin kepada adiknya. Setelah itu, saat mencoba mencuri popok lagi, Gongjo dan Nenek Mal tertangkap basah dan dia pun dimarahi oleh pemilik minimarket. Karena sudah terpojokan, Nenek Mal tak bisa berbuat apa-apa dan ingin menyerahkan diri ke polisi karena merasa bersalah. Namun Gongjo meyakinkan bahwa semuanya hanyalah salah paham dan akhirnya mereka pun pergi. Di sekolah, Gongjo diberi tugas untuk menuliskan sebuah cerita tentang keluarganya. Dia merasa sedih karena yang ia punya hanyalah nenek dan adiknya. Di tengah kebingungannya, Hwang Sok datang dan mempermalukan Gongjo karena kejadian kemarin di minimarket. Gongjo yang sudah muak menanyakan apa sebenarnya yang diinginkan oleh Hwang Sok. Ternyata Hwang Sok ingin makan bersama dengan Woram. Mendengar permintaan itu, akhirnya Gongjo membujuk Woram untuk mau makan bersama dengan Hwang Sok. Dan tibalah mereka makan bersama. Terlihat Hwang Sok sangat bahagia dan mencoba merayu Woram. Namun Woram tampak tidak suka dan memilih untuk makan dengan buru-buru supaya cepat selesai. Saat pulang, Hwang Sok mengajak untuk berfoto selfie menggunakan kameranya. Melihat itu, Woram teringat sesuatu dan ingin meminjam kamera Hwang Sok. Woram pun mengatakan jika dia mau berfoto asalkan dengan syarat Hwang Sok harus meminjamkan kameranya. Sementara itu, kehidupan Gongjo dan Nenek Mal terbilang sangat memprihatinkan. Ketika mereka berjualan, tak ada satupun pelanggan yang membeli. Bahkan, mereka terpaksa memakan sebungkus gula sebagai pengganjal perut yang lapar. Namun akhirnya mereka membeli gimbap yang dijual penjual sebelah dengan harga diskon karena sudah siang dan hampir basi. Alhasil, malam itu Nenek dan Gongjo harus bergantian ke toilet setelah makan gimbap basi. Keesokan harinya, Woram memberikan kamera milik Hwang Sok kepada Gongjo untuk bermain fotografi. Di sini Woram tampak sangat bahagia karena bisa menjadi model. Dan terlihat jelas bagaimana Gongjo sangat menyukai fotografi sejak dini. Ketika kelas olahraga berlangsung, Gongjo terpaksa menyendiri di kelas karena tak mampu membeli seragam. Entah apa yang ada dalam pikiran Gongjo sehingga dia tega mengambil dompet milik Hwang Sok dan mencuri uang sebanyak $30. Setelah kelas olahraga selesai, Hwang Sok yang menyadari jika dompetnya menghilang hanya bisa menangis karena uangnya itu akan digunakan untuk membayar kelas judo. Tentu saja, Gongjo yang berada di kelas saat itu langsung menjadi sasaran tuduhan. Untuk menyelesaikan masalah ini, Nenek Mal dan Ibu Hwang Sok dipanggil ke sekolah. Di sini terjadi adu mulut antara kedua orang tua ini. Nenek Mal bersikeras anaknya tidak mencuri, sedangkan Ibu Hwang Sok yakin bahwa anaknya tidak berbohong. Karena kesal, Ibu Hwang Sok sampai merendahkan Nenek Mal dan Gongjo karena kehidupan mereka yang serba kekurangan. Namun, di tengah situasi yang tidak kondusif, Woram tiba-tiba datang membawa dompet yang hilang. Woram menjelaskan bahwa sebenarnya dompet itu jatuh di lapangan. Dan akhirnya, masalah itu pun bisa selesai. 우리 아건데. Sore harinya, Woram menemui Gongjo yang sedang murung. Gongjo berterima kasih pada Woram karena telah menyelamatkannya. Dia sadar sebenarnya Woram menemukan dompet itu di dalam tasnya. Gongjo pun meminta maaf dan mengaku mencuri karena ingin membelikan kacamata baru untuk neneknya yang sudah pecah. Malam harinya, Gongjo melihat Nenek Mal sangat kelelahan. Sebagai seorang cucu, Gongjo memijitnya dengan penuh kasih sayang. Namun tiba-tiba TV mereka rusak lagi. Mereka kemudian memutuskan untuk bermain sebuah permainan yang menantang mereka untuk mengungkapkan rahasia satu sama lain. Siapa yang terkejut dan merasa tertipu, dialah yang kalah. Nenek Mal dan Gongjo tampak sangat bahagia bermain permainan itu. Namun pada akhirnya, Gongjo tanpa sengaja keceplosan bahwa ia bukanlah cucu kandung Nenek Mal. Mendengar hal itu, Nenek Mal terlihat santai karena ternyata dia sudah mengetahui fakta itu sebelumnya. Gongjo juga bercerita jika ibu tirinya sering memukulinya sehingga dia jadi trauma jika disentuh oleh siapapun. Nenek Mal juga mengatakan jika dia tidak akan pernah meninggalkan cucunya meskipun mereka bukan cucu kandungnya. Keesokan harinya, Gongjo dan nenek pergi membawa Jinjo untuk vaksinasi.
Ketika sedang mengisi formulir, Gongjo mendengar bahwa ada vaksin lain yang lebih bagus. Dia pun ingin vaksin itu diberikan kepada Jinjo. Namun sayangnya, Nenek Mal tak setuju dengan vaksin itu dan tentu saja hal ini memicu keributan di antara mereka. Keributan itu terhenti ketika mendengar suara bayi menangis. Ternyata itu tangisan Jinjo yang terjatuh dari kursi. Karena mengalami luka yang cukup parah, akhirnya Jinjo segera diperiksa dan diobati. Nenek Mal merasa panik dan marah pada diri sendiri karena telah teledor dan tidak memperhatikan cucunya. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata tubuh Jinjo dipenuhi memar. Hasil diagnosis menunjukkan bahwa Jinjo mengidap penyakit langka. Dokter pun berusaha menjelaskan dengan hati-hati agar Gongjo dan Nenek Mal bisa memahami situasi dan tidak panik. Di saat itu juga, Nenek Mal mulai bersikap aneh karena ternyata Nenek Mal mengidap penyakit demensia dan ia pun bisa kambuh kapan aja. Oleh karena itu, mulai sekarang Gongjo yang harus merawat Nenek Mal dan adiknya. Saat di kelas, Gongjo diminta gurunya untuk membaca cerita tentang keluarganya yang sudah dia buat. Cerita yang ditulis oleh Gongjo ternyata sangat dikagumi oleh seluruh teman kelasnya. Sementara itu, di rumah Gongjo yang sedang memotret Jinjo dikejutkan dengan kedatangan Woram yang mengatakan bahwa nenek terlibat dalam pertengkaran. Ternyata, Nenek Mal berantem saat bermain kartu dengan temannya. Nenek Mal merasa dicurangi terus-menerus karena temannya tahu jika Nenek Mal mengidap penyakit demensia yang membuatnya suka lupa dan tidak fokus. Sehingga temannya memanfaatkan kesempatan ini untuk mengelabuhinya. Nenek Mal sebenarnya sudah paham betul jika penyakitnya ini sangat merepotkan orang lain. Oleh karena itu, Nenek Mal memutuskan untuk meninggalkan Gongjo dan Jinjo. Namun, Gongjo menolaknya. Walaupun neneknya sakit, Gongjo menegaskan bahwa dia akan tetap merawat nenek dan tidak akan meninggalkannya. 잘 살 수 있겠냐 말이다. 뭔 삽니다. 니도 봤지? 내가 돌보고 진주도 내가 끼고 댕기면 됩니다. Suatu hari, Nenek Mal tidak sengaja tertidur dan lupa jika Jinjo yang berada di teras rumah. Akibat kecerobohannya itu, Jinjo kembali terluka. Dia mendapatkan luka bakar karena terkena pantulan sinar matahari. Dengan sigap, Gongjo langsung membawa adiknya itu ke rumah sakit. Di sana dokter mengatakan jika penyakit langka yang diderita Jinjo membuatnya harus diperiksa dan dirawat lebih intensif. Sementara itu, di rumah Nenek Mal hanya bisa terduduk lesu. Ia menyadari karena tidak becus menjaga cucunya. Nenek Mal merasa semakin tidak tega jika melihat Gongjo dan Jinjo tinggal bersamanya karena akan menderita akibat kecerobohannya. Di rumah sakit, sepasang dokter sedang berdiskusi tentang kondisi Jinjo yang kian memburuk. Mereka mengatakan bahwa Jinjo harus dibawa ke rumah sakit di luar negeri untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. Istri dokter yang melihat Jinjo merasa tidak tega karena bayi kecil itu sangat mirip dengan anaknya yang telah meninggal. Oleh karena itu, dia berencana untuk mengadopsi dan membantu penyembuhan penyakit Jinjo. 곁에 두고 꼭 살리고 싶은 걸 왜 합니까? 놓친 우리와 닮았다는 이유로 걔를 입양하나? Ketika makan bersama, Gongjo mendengar tentang keputusan Nenek Mal untuk menyerahkan Jinjo ke dokter untuk diadopsi. Dia menjadi sangat marah dan berlari pergi ke rumah sakit. Di sana dia merasa sedih melihat kondisi Jinjo yang semakin parah. Tanpa sengaja, dia mendengar percakapan para perawat yang memuji kehebatan dokter yang akan mengadopsi Jinjo karena dokter dan istrinya itu sangat tulus dan ingin menyembuhkan Jinjo. Mendengar itu, Gongjo pun menjadi luluh. Dia juga sadar bahwa dia tidak boleh egois dalam situasi ini karena adiknya sangat membutuhkan perawatan yang layak. Gongjo kemudian bertemu Pak Dokter dan Bu Dokter. Dia setuju untuk mengizinkan Jinjo diadopsi. Sementara itu, di rumah Nenek Mal yang telah menyiapkan makanan untuk cucunya tanpa sadar malah menghabiskan semua makanannya seorang diri. Ia menangis histeris karena menyadari bahwa dia telah lupa dengan keberadaan cucunya. Saat itu juga, Nenek Mal langsung menemui temannya untuk membuatkan sebuah tato dengan nama Gongjo dan Jinjo supaya Nenek Mal tidak lupa dengan kedua cucunya. Di sisi lain, dengan berat hati Gongjo berusaha ikhlas jika adiknya akan diadopsi. Ketika kembali ke rumah, Gongjo membawa kacamata baru untuk neneknya. Neneknya yang diam-diam mendengarkan semua perkataan Gongjo hanya bisa menangis saat dia melihat betapa sulitnya keputusan yang harus diambil oleh Gongjo. 할매 생각대로 그래야 했어. 내보다 할매 뱀이 어디 덜하겠습니까? Tibalah hari di mana Jinjo akan diadopsi.
Gongjo tidak tega menyaksikan kepergian adiknya dan ia pun memutuskan untuk pergi. Namun, ketika dia ingin melihat Jinjo untuk terakhir kali, dia sudah terlambat. Jinjo sudah berangkat bersama Pak Dokter dan istrinya. Melihat kenyataan ini, membuat Gongjo hanya bisa menangis. Di rumah, penyakit demensia Nenek Mal kambuh lagi. Nenek Mal marah karena Gongjo telah membiarkan adiknya diadopsi. Padahal kenyataannya, keputusan itu Nenek Mal yang menyetujuinya. Bahkan, Nenek Mal juga mengungkit jika Gongjo bukanlah cucu kandungnya. Nenek Mal yang tak kuasa menahan amarahnya langsung menggigit tangan Gongjo. Namun, untungnya saja Dongkwang datang tepat waktu dan menyelamatkannya, serta menyuruh Gongjo untuk pergi ke sekolah. Di perjalanan ke sekolah, Gongjo bertemu dengan Pak Dokter yang mengadopsi adiknya. Pak Dokter ingin mengajaknya makan siang bersama. Di sini Pak Dokter juga memberikan informasi jika Jinjo akan dikirim ke Amerika Serikat untuk berobat, sehingga dia tidak punya banyak kesempatan lagi untuk bertemu adiknya. Gongjo dan Nenek Mal kembali bertengkar. Tiba-tiba Nenek memutuskan untuk pergi karena ia tak bisa tinggal bersama orang yang dia benci. Dalam pertengkaran itu, secara tidak sengaja kacamata pemberian Gongjo tiba-tiba saja terjatuh dan pecah. Namun, Gongjo tetap tidak mau ditinggal oleh Nenek Mal, dan mau tak mau mereka harus tetap bersama karena mereka adalah keluarga. Kini Gongjo memutuskan untuk tinggal bersama sepasang dokter. Mereka terlihat sangat baik dan sangat mengasihi Gongjo. Namun meski begitu, Gongjo tetap merasa tak nyaman ada di sana. Pada suatu sore, Gongjo bertemu Nenek Mal yang kembali normal. Nenek Mal meminta Gongjo untuk mencucikan rambutnya. Dengan penuh ketulusan, Gongjo mencuci rambut neneknya. Situasi ini membuat Nenek Mal tak bisa menahan air mata. Dia menyadari bahwa selama ini Gongjo selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk nenek. Nenek Mal lalu meminta izin karena ingin pergi dari kehidupan Gongjo dan akan tetap tinggal di panti jompo untuk berobat. Mendengar permintaan ini, Gongjo berusaha tegar dan dia langsung mengalihkan topik pembicaraan dan segera membilas rambut Nenek Mal. Kesedihan kembali menghampiri Gongjo karena dia tak mampu mengantarkan kepergian orang yang sangat dia sayangi. Saat Nenek Mal pergi, Gongjo hanya bisa nangis di pojokan. Nenek Mal meninggalkannya untuk menjalani perawatan, sementara Gongjo memutuskan untuk tinggal bersama pasangan dokter itu. Gongjo akhirnya mulai membuka dirinya kepada keluarga dokter, dan mereka pun sudah semakin dekat. Saat itu Gongjo ingin membersihkan kamarnya dan tanpa sengaja dia menemukan foto Nenek Mal. Melihat foto itu, dia pun menjadi rindu dan memutuskan untuk menemui Nenek Mal di tempat panti jompo. Namun, dia dan staf medis di sana sempat panik karena Nenek Mal ternyata tidak ada di kamarnya. Akhirnya, Gongjo menemukan Nenek Mal yang sedang asyik merajut di sudut ruangan. Sayangnya, Nenek Mal sudah tidak lagi mengenalnya. Menyadari hal itu, Gongjo hanya bisa menangis. 할말 여기 있었어요. 어른 손을 놓친 기가 그런 기가 제가 우리 할머니 잃어버렸나 봅니다. Untuk menenangkan Gongjo, nenek kemudian menyanyikan sebuah lagu. Lagu yang sama seperti yang dulu pernah dinyanyikan Gongjo untuk Jinjo. Di rumah Pak Dokter, Gongjo tidak terlihat saat jam makan tiba. Mereka pun mencari di kamarnya, namun Gongjo sudah tidak ada di sana. Gongjo telah memutuskan untuk merawat neneknya dan berharap supaya penyakit demensianya ini tidak semakin parah. Ketika musim salju tiba, Gongjo serta neneknya menikmati malam bersama. Neneknya mengajak Gongjo bermain tebak rahasia dan ternyata nenek telah menyiapkan sebuah syal untuk Gongjo dan Jinjo. Nenek Mal kembali menceritakan perasaan bahagianya saat dia melihat kedatangan Gongjo dan adiknya dulu. 어느 날 아가 알을 업고 왔는데 너무 좋더라. Saat itu Nenek Mal merasa tak akan merasa kesepian lagi karena sudah ada cucunya. Namun ketika Gongjo sedang membacakan sebuah cerita, tiba-tiba Nenek Mal menghembuskan nafas terakhirnya. 혼자 남은 삽살개는 또 한 걸음 다가갔습니다. 할매요, 가족이 되셔서 고맙습니다. Singkat cerita, Gongjo telah tumbuh menjadi seorang wanita cantik dan mandiri. Begitu juga dengan Woram dan Hwangso yang telah menjadi sepasang kekasih. Pada saat itu, mereka pergi mengunjungi pameran fotografi milik Gongjo. Ternyata, talenta yang dimiliki Gongjo membawanya menuju karir yang gemilang di masa depan. Setelah semua orang meninggalkan pameran, seorang gadis cantik mendekati Gongjo.
Gadis cantik itu tak lain adalah Jinjo. Mereka pun memakai syal yang sama persis sama dengan milik Gongjo, yaitu sebuah syal rajutan buatan dari nenek Mal tercinta. Kini Jinjo telah sembuh dari penyakitnya. Di akhir film, dua saudara ini pun saling berpelukan dan film pun tamat. Oke guys, film ini menegaskan betapa pentingnya nilai-nilai keluarga. Meskipun ada konflik dan kesalahpahaman, pada akhirnya keluarga adalah tempat kita kembali dan menemukan kasih sayang. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.